Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandini Triana Velia Saraya dari Tadris Bahasa Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa, bahasa dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan hal yang paling penting karena berperan sebagai alat komunikasi dan alat interaksi dengan manusia lain. Meskipun di dunia ini jumlah bahasa sangat banyak dan beragam, bahkan di suatu wilayah tertentu dapat memuat ada ratusan sehingga ribuan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat. Yang mengkaji bahasa secara internal disebut dengan linguistik, yang membahas tentang struktur dari bahasa itu sendiri, baik dari segi struktur fonologis, struktur morfologi, hingga struktur sintaksisnya. Apa sih hakikat atau pengertian dari bahasa itu? Hakikat bahasa pada dasarnya, bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tetap dan dapat memiliki beberapa kaidah di dalamnya. Atas adanya pernyataan tentang bahasa adalah sebuah sistem yang memiliki pola tertentu, maka jelas dalam suatu bahasa akan terdapat adanya subsistem di dalamnya. Subsistem ini mencakup fonologi, morfologi, dan sintaksis. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kembali kepada konsep individu yang hidup di tengah masyarakat sebagai makhluk sosial, maka tentu saja membutuhkan adanya kemampuan komunikasi bahasa dengan sesama individu supaya sifat sosial tersebut dapat terlaksana. Dapat disimpulkan mengenai hakikat bahasa, yakni sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mempunyai sistem dengan pola tertentu. Juga akan menerangkan tentang sifat-sifat bahasa. Hakikat bahasa juga banyak mempunyai sifat-sifat. 1. Bahasa sebagai sistem. Sistem itu berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Begitu pula dengan bahasa yang memiliki sistem tertentu di dalamnya. Komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sistem bahasa harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya. Dalam bahasa Indonesia, komponen-komponen tersebut berupa subjek untuk S, predikat untuk P, objek untuk O, dan keterangan untuk K. Untuk mempelajari mengenai komponen-komponen yang mengatur suatu bahasa dapat ditemukan dalam disiplin ilmu morfologi. Bahasa merupakan lambang. Dalam sifat ini adalah berupa lambang-lambang yang berbentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut sebagai bunyi bahasa. Setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan suatu nantinya disebut dengan makna atau konsep. Misalnya, kamu membaca sebuah kata kambing. Pasti kamu membayangkan sebuah makna atau konsep mengenai sejenis hewan berkaki 4 yang memiliki suara mengembik dan sering dijadikan sebagai makanan sate. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter. Bahasa bersifat arbiter artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepsi makna tersebut. Misalnya, lambang bunyi kerbau biasanya digunakan untuk konsep atau makna sejenis binatang berkaki 4 yang memiliki tanduk dan bisa digunakan untuk membajak sawah. Ternyata tidak dapat dijelaskan secara konkret. Andai kata kamu hendak menyebutkan sebagai kebo, buffalo, atau banteng, itu sah saja. Hal tersebut dapat dilihat pada banyaknya lambang bunyi yang memiliki padanan kata untuk suatu makna atau konsep yang sama. Terakhir, bahasa itu beragam. Dalam hal ini,
Meskipun bahasa itu mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen yang memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa dapat menjadi beragam. Beragam ini dapat dilihat dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikon. Bahasa Jawa pada dasarnya mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila dituturkan oleh masyarakat di Surabaya dan di Pekalongan, tentu saja akan terlihat berbeda. Apa sih fungsi bahasa dan contohnya? Bahasa digunakan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain, dapat berupa ucapan dari lisan maupun simbol. Contohnya, kita dapat berbicara dengan orang Sunda menggunakan bahasa Sunda atau bahasa nasional seperti bangsa Indonesia, supaya mereka dapat memahami apa yang kita ucapkan. Nah, itulah hakikat bahasa. Kita dapat mengetahui apa sih hakikat bahasa itu. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya beri bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.